Telapak tangan hitamnya sangat kental, dibungkus dengan kekuatan yang menakutkan. Kelima jari itu mulai saling mendekat secara perlahan, dan tubuh fisik Xiao Yan mulai runtuh. Kekuatan semacam ini bukanlah sesuatu yang bisa dia tolak. Tulang-tulang di sekujur tubuhnya mulai hancur, tulang-tulang yang patah menembus kulit, dan seluruh tubuhnya hancur total. Darah di mulut Xiao Yan menyembur keluar seperti mata air. Vitalitasnya menghilang dengan cepat, dan bola mata Xiao Yan benar-benar berlumuran darah. Su Qiantai sedikit mengernyit, serangannya cukup untuk membunuh Xiao Yan. Sangat sulit bagi Xiao Yan untuk meneriakkan ini, dan api di sekitarnya tiba-tiba hilang. Rantai ganda guntur dan api menutupi seluruh formasi terbatas. Pada saat ini, dokter istana berada dalam keraguan. Dia tidak tahu apa yang sedang dilakukan Xiao Yan. Meskipun kekuatan sabit kembar api Qilei kuat, tapi itu bukan apa-apa bagi Su Qiantai. Gemuruh. Tiba-tiba, kekuatan guntur dan api akhirnya tersapu. Dengan kekuatan penghancur yang mengerikan, ia akan memusnahkan segala sesuatu yang tertutupi. Kekuatannya lebih kuat dari yang dibayangkan. Bentuknya yang bulat bahkan melebihi ekspektasi tabib istana yang rendah hati. Telapak tangan raksasanya bergetar dan menunjukkan tanda-tanda pecah. Memang benar beberapa cara memang seperti ini dan tidak dapat menyelamatkan keadaan. Tabib istana Sujian melambaikan lengan bajunya, dan kekuatan besar menyapu sosoknya. Meskipun api dan guntur saling terkait, mereka tidak dapat mengguncangnya sama sekali. Terlihat bahwa peruntungan itu palsu, dan kekuatan tabib istana terbukti dengan sendirinya. Tingkat kelima adalah keadaan pikiran. Jika dia tidak kalah dalam kompetisi, Tai Wuzi mengencangkan jarinya dan bergumam. Ledakan. Kekuatan tahun kembar guntur dan api menyapu seluruh formasi terlarang. Api dan guntur berkobar dengan ganas, dan ada kekurangan dalam formasi. Mereka tiba-tiba meledak tanpa peringatan apapun, menimbulkan dampak langsung dan menyapu bersih. Benturan tersebut dibarengi dengan bahaya guntur dan api berantai ganda, menyebabkan banyak sosok yang tidak bisa mengelak menembak ke belakang dan muncrat darah. Api abadi yang terkandung di dalamnya menyulut setiap sosok yang tersapu. Tiba-tiba, suara melonjak ke arah Xiao Yan. Kekuatan pemulihan tubuh fisik Xiao Yan segera meningkat pesat, namun meskipun demikian, ia masih tidak mampu menahan serangan dari dokter palsu tersebut. Tapi Su Qiantai tidak tahu apa yang akan dilakukan Xiao Yan. Melihat kekacauan itu, Su Qian memilih untuk menghancurkan telapak tangannya sendiri. Ini adalah kesempatan, Anda dapat memilih untuk pergi. Su Qiantai mengungkapkan ketulusannya saat ini. Tidak peduli bagaimana keadaan Xiao Yan saat ini, dia memilih untuk mempercayainya. Saya tidak bisa pergi, jadi dia terus membunuh saya. Xiao Yan tidak bergerak. Meski formasinya rusak, dia tidak memilih untuk pergi. Su Qiantai membunuhnya sebelum dia dapat mengambil tindakan. Saat ini, raungan Su Anxing datang dari Su Sensing. Melihat Su Qiantai yang ragu-ragu, dia jelas sedikit marah, dan kata-katanya menunjukkan bahwa dia sedang memperhatikan semuanya sekarang. Jika saya pergi sekarang, Raja Taixuxing tidak akan melepaskan Anda, jadi Anda tidak punya pilihan selain mengambil tindakan. Xiao Yan terus berbicara, dan Su Qiantai menatap Xiao Yan dengan kebingungan di matanya. Ini pasti doppelgangernya, kan? Tidak pasti. Dia masih bertanya. Ya, inilah diriku yang sebenarnya. Aku adalah wajah tersenyum yang bereinkarnasi dari Yang Maha Tinggi. Xiao Yan tidak lagi menyembunyikan identitasnya, dan bahkan mengatakan bahwa dia adalah dewa asli sekarang, dan selama dia membunuhnya, dia tidak akan bereinkarnasi oleh dewa manapun.
Su Qiantai semakin bingung. Yang tidak dia mengerti adalah mengapa Xiao Yan ingin mati. Alisnya berkerut, Su Anxing baik-baik saja, dia tidak bisa melihat semua yang dilakukan Xiao Yan di depannya, dan dia tidak tahu apa yang ingin dia lakukan. Mengapa saya tidak bisa melihatnya sama sekali? Dia tidak berbicara omong kosong lagi. Jika dia tidak tahu bagaimana melakukannya, ikuti saja. Su Qiantai mengambil tindakan lagi. Kali ini, telapak tangannya muncul di atas Xiao Yan. Tekanan tak terlihat menyelimuti Xiao Yan, dan jatuh dengan suara gemuruh. Tidak mungkin bagi Xiao Yan untuk menahan telapak tangan ini dengan kekuatannya. Su Anxing berdiri dengan susah payah, dia sepertinya terluka parah oleh Su Qiantai dan melihat pemandangan di depannya sambil mencibir. Kemudian dia berbalik untuk melihat Ratu. Benar saja, Ratu mengangkat kepalanya saat ini. Pemain piano melihat ke lapangan, dan matanya tertuju pada Xiao Yan. Hal itu akhirnya membuatmu khawatir, namun dia sudah berada dalam situasi mati dan tidak mungkin ada orang yang bisa menyelamatkannya. Seni bela diri Anda yang sebenarnya telah ditekan sebelumnya oleh master virtual. Jika Anda mengambil tindakan sekarang, Anda mungkin masih memiliki peluang untuk bertahan hidup. Su Anxing batuk beberapa kali, muntah darah, dan napasnya lemah, tetapi dia masih bermain catur dengan Ratu. Jelas sekali, Su Anxing tidak hanya ingin membunuh Xiao Yan. Itu lebih terlihat seperti permainan antara dia dan Ratu. Karena Ratu sangat yakin bahwa Xiao Yan tidak akan dibunuh, Su Anxing tidak percaya bahwa dia akan membunuh dia untuk menunjukkan pada Ratu. Meski agak menyedihkan, namun rasa kebebasan dan kemudahan di tengah kesunyianlah yang membuatnya begitu tampan. Ratu segera berbicara, dan segera melambaikan pena dan tinta di tangannya setelah berbicara. Dia benar-benar menggambar penampilan tragis Xiao Yan saat ini. Tampaknya bukan itu yang diinginkan Su Anxing. Tidak ada sedikit pun kekhawatiran di wajah Ratu. Sebaliknya, dia berdiri dengan sudut yang luar biasa dan bahkan berpikir Xiao Yan sangat tampan saat ini. Wajah Su Yingjing menjadi semakin suram, dan untuk pertama kalinya dia merasa sedang diejek. Kecerobohan sang ratu seolah mengejek ketidakmampuannya. Tabib Istana Su Qian, bukankah Anda tingkat kelima? Inilah sebabnya mengapa sangat sulit bagi raja yang dulunya terlalu lemah untuk membunuh pemain level pertama. Su Anjin mendesaknya lagi. Menurutnya, tabib Istana Su Qian memiliki terlalu banyak kekhawatiran. Jelas bahwa Xiao Yan bisa dibunuh dengan mudah, tapi dia terus menyusut kembali. Xiao Yan memuntahkan darah terus-menerus. Meskipun api abadi mengalirkan sejumlah besar persediaan kehidupan dari segala arah ke Xiao Yan, dia tetap tidak dapat memenuhi kebutuhannya. Serangan tabib Istana Su Qian terlalu kuat, dan tidak peduli metode apapun yang digunakan Xiao Yan, mustahil untuk menahannya. Tubuhnya roboh, aura anti-inflamasinya runtuh, dan dia benar-benar akan mati. Tidak ada cahaya di mata Xiao Yan saat ini. Tidak ada yang tahu apa yang dia pikirkan, dan dia sepertinya tidak takut mati. Saat vitalitas berlalu dengan kecepatan yang sangat cepat, kesadaran Xiao Yan berangsur-angsur menjadi kabur, dan banyak gambar mulai muncul di depan matanya, yang merupakan kenangannya yang paling mendalam. Sudahkah Anda mulai melihat kembali kehidupan ini? Jika benar demikian, apakah hidup saya bisa dianggap sukses atau gagal? Xiao Yan menunjukkan senyuman pahit, dan tidak jelas lagi apakah itu darah atau air mata di wajahnya. Saat ini, dia benar-benar menghadapi kematian dengan tenang. Kesadarannya menjadi semakin kabur, dan Xiao Yan melihat tubuhnya telah meledak. Semua anggota tubuhnya hilang sama sekali dan dia benar-benar akan mati. Sudah berakhir, Xiao Yan bergumam dengan suara rendah.
Cahaya di matanya perlahan meredup, dan kesadarannya mulai kabur. Pada saat ini, hanya kekuatan jiwanya yang menyebar. Tapi Xiao Yan tahu bahwa ini adalah awal dari kematian. Sepertinya kamu benar-benar akan mati, apakah kamu ingin hidup? Pada saat ini, kesadaran Xiao Yan benar-benar kabur untuk sesaat, dan tiba-tiba suara ini tiba-tiba membangunkan kesadaran Xiao Yan yang tenggelam seperti guntur, datang entah dari mana, suara tanpa tubuh itu bertanya.